kiri dan limit kanan dari satu grafik, kemudian kita tentukan nilai limitnya pada suatu titik tersebut. Nah, untuk soal yang pertama gambarnya adalah grafik yang ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat limit x mendekati 0 ya dari grafik tersebut. Ya, limit x mendekati 0 dari sebelah kanan, limit x mendekati 0 dari sebelah kiri, kemudian nilai limit x mendekati 0-nya berapa, kemudian nilai fungsinya berapa ya. Dari grafik di samping ini ya kita bisa melihat bahwa dari sebelah kiri itu mulainya dari sebelah kiri itu mulainya dari bawah, kemudian terputus di x sama dengan 5, baru naik lagi ya. Fungsinya linear namun terputus di x sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan juga di x sama dengan 0 itu ada titik ya, jadi dari bawah kemudian ada bundaran tapi tidak penuh, tidak terisi, bundaran kosong, kemudian di atasnya lagi ya itu bundaran kosong juga ya. Itu menyatakan bahwa di x sama dengan 0 itu tidak ada grafik, yaitu adalah simbol tidak ada grafik di titik tersebut ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau mencari nilai fungsinya, jadi x sama dengan 0 pada grafik tersebut adalah tidak terdefinisi karena di situ tidak ada grafik ya. Nah, kita lihat dulu limit x mendekati 0 dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Saya ubah di sini. Kita lihat dari sebelah kiri dulu, baru di sebelah kanan. Kita lihat dari sebelah kiri grafiknya naik ke atas. Ya, kira-kira itu mendekati y sama dengan berapa ya. Ketika mendekati x sama dengan 0, ternyata grafiknya ini mendekati y sama dengan 0 juga ya. Sehingga limit x mendekati 0 dari sebelah kiri itu mendekati y sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana dengan x mendekati 0 dari sebelah kanan? Dari sebelah kanan berarti grafiknya itu yang dari kanan ya. Jadi dari atas ke bawah. Ternyata ketika grafik dari atas ke bawah ini mendekati 0 dari sebelah kanan, y-nya itu y yang didekati adalah y sama dengan 5. Sehingga kita bisa tulis di sini 5. Ketika kita menjawab limit x mendekati 0 dari fx, ini tidak ada limit karena limitnya ini tidak sama. Sehingga di sini kita jawab tidak benar. Bagaimana dengan nilai fungsinya yaitu f0? Kita lihat di sana. Di x sama dengan 0 fungsi tidak terdefinisi sehingga kita tuliskan d tidak terdefinisi. Sekarang kita akan lihat contoh nomor 2 ya. Nomor 2 di mana grafik fungsinya adalah gambar yang ini. Ya. Kita lihat di situ grafik fungsinya adalah grafik fungsi cekung ke atas ya, parabol cekung ke atas. Yang perlu kalian perhatikan di situ adalah di situ ada hole di mana ada lubang di x sama dengan 1. Ada lubang, kemudian kalian perhatikan di sebelah atasnya. Di sebelah atasnya itu ada titik kembali ya, titik kembali di x sama dengan 5. Nah, titik kembali di x sama dengan 1 ya. Y-nya di situ adalah sama dengan 5. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan berdasarkan grafik di samping limit x mendekati 1 dari sebelah kiri, mendekati 1 dari sebelah kanan, kemudian limit x mendekati 1, kemudian f1-nya berapa. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, kita mulai dulu dari sebelah kiri. Nah, kalau kita mau lihat dari sebelah kiri, itu kan grafiknya dari kiri itu turun ya, sampai mendekati x sama dengan 1. Kita lihat y-nya ada berapa. Ketika x-nya mendekati 1, y-nya itu mendekati berapa? Ternyata ketika x yang mendekati 1, y-nya itu mendekati 1 juga ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ini itu mendekati 1 juga, sehingga limit x mendekati 1 dari sebelah kiri adalah 1. Kita lihat lagi dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan juga turun ketika x mendekati 1, y-nya ternyata mendekati 1 juga ya, sehingga limit x mendekati 1 dari sebelah kanan itu adalah 1. Nah, untuk menjawab yang C ini, karena limit dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan sama-sama mendekati 1, maka limit x mendekati 1 dari fungsi fx ini adalah 1 juga. Bagaimana yang D? Yang D ini kita akan mencari nilai fungsinya di x sama dengan 1. Kita lihat x sama dengan 1, dia dari atas ke bawah, memotong grafik di mana? Ya, ternyata ketika y-nya sama dengan 1 itu bolong ya,
sehingga kita terus sampai di atas mentok ada satu titik di Y sama dengan 5, sehingga itu adalah nilai fungsinya. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, nilai fungsinya terdefinisi di Y sama dengan 5, sehingga X1 adalah 5. Ini adalah salah satu contoh ya, nilai fungsi dan nilai limitnya berbeda ya. Nilai fungsinya di X sama dengan 5, tapi limitnya itu di 1. Kenapa? Karena dari kiri dan kanan itu sama-sama mendekati 1, walaupun nilai fungsinya loncat di atas yaitu 5 ya, karena definisi dari limit adalah nilai yang didekati, bukan nilai fungsi. Ada kalanya sama, ada kalanya juga beda. Ini salah satu contoh yang berbeda. Jadi misalkan kita ingin menghitung nilai limit yang ini ya, limit X menuju minus 1 dari fx. Caranya gimana ya? Kita tahu ya, kita ingin meninjau ketika X-nya itu berada di sekitar minus 1, maka bagian dari grafik yang mana yang harus kita lihat untuk menentukan nilai limitnya gitu ya. Nah, di sini kita ingin lihat tentu ya, di sebelah kiri ya, limit ketika kita ingin menghitung limit X menuju minus 1 dari fx, maka yang kita ingin lihat ialah kita ingin lihat nilai limit sebelah kirinya, dan kita ingin tinjau limit X menuju minus 1 dari sebelah kanannya gitu ya, nilainya berapa dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ketika X-nya itu menuju minus 1 dari kirinya min 1, maka kalau X-nya di sini titiknya fungsinya yang itu ya, kalau di sini titiknya yang itu, kalau di sini yang itu ya, jadi terus gitu, dia akan mengarah ke titik yang berlubang ini ya. Ya kira-kira aja sebut saja 2,7 gitu ya. Sekarang kalau seandainya dari kanan gimana? Kalau dari kanannya, oh ini 2,7 jadi ya. Kalau dari kanannya min 1 ya sama. Dari sini kita lihat petanya tuh yang ini kita lihat yang ini gitu ya. Jadi dia akan semakin mendekati titik yang berlubang juga ya, semakin dia dekat ke min 1. Jadi nilainya 2,7 juga. Nah sekarang kalau kita mau hitung yang di sekitarnya 1 gitu ya, di sekitarnya 1 berapa nilainya? Maka saya coba gunakan, nggak apa-apa deh merah juga ya. Ketika X-nya menuju 1 dari sebelah kiri gitu, limit X menuju 1 dari sebelah kiri ya, kita lihat bahwa grafiknya yang mana tuh, dipetain aja ke atas ya, yang ini. Jadi ketika X-nya menuju 1 dari sebelah kiri, grafiknya tuh yang ini. Semakin dekat ke titik itu. Titik berapa? Ya titik 2 ya. Ini sama dengan 2 gitu. Sekarang ketika limit X menuju 1 plus dari fx, dia akan menuju ke titik berapa? Ya, ketika dia menuju ke sini, grafiknya yang ini kan gitu ya. Jadi ketika dia menuju 1 dari sebelah kanan, grafiknya akan menuju ke sini. Berapa titiknya? 1 gitu ya. Ini dari sini kita simpulkan bahwa limit X menuju minus 1 dari fx itu sama dengan 2,7, sedangkan yang ini limit X menuju 1 dari fx itu tidak ada. Perhatikan gak ada hubungannya ya limit sama nilai fungsi. Sejauh ini kita benar-benar hanya ngelihat bahwa pendekatan dari kiri dan kanan mengarah ke yang mana. Kalau dari sini, dari grafik, coba kita hapus lagi. Kalau dari grafik kita lihat ya, di sini F1 berapa nilainya? F1 itu ya yang ada bulat penuh kan, berarti yang ini ya, nilainya 2 gitu. Yang di sini nilai F-1 berapa? Nggak ada kan, bulatnya kosong ya, tidak ada. Jadi apa? Jadi di sini nilai limitnya bisa ada walaupun nilai fungsinya di situ tidak ada gitu. Yang di sini ya bukan berarti karena dia punya nilai fungsi terus jadi limitnya ada, enggak ya. Nilai limit sama nilai fungsi di sini beda. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa pokoknya kalau seandainya di sekitar min 1 itu ya, dia itu akan menuju ke satu titik tertentu, menuju ke sini gitu, maka ini nih si titik temunya dalam tanda kutip gitu dipanggil limit gitu. Ya, tapi kalau di sini grafiknya ya udah kelihatan putus gitu ya, dan pada video dikasih lihat kalau osilasi terlalu hebat juga di situ limitnya nggak ada gitu.